Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Dan sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Yang pertama kita mendoakan untuk negara kita Malaysia, kita doakan para pemimpin-pemimpin, dan kita juga doakan. Yang kedua, mari kita doakan untuk para hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani. Dan yang ketiga, mari kita terus doakan untuk keadaan kita pada saat ini dalam PKP ini. Kita doakan supaya Tuhan akan turut campur tangan dan memberikan kuasa dan mukjizatnya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang telah memimpin dan memberkati kami sepanjang minggu yang lalu, dan pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah secara online. Dan kami doakan supaya di dalam kesempatan yang kami gunakan ini, biar setiap kami dapat menikmati berkat dan hadirat-Mu. Bapak, pada pagi hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk negara kami Malaysia. Kami doakan supaya Tuhan akan memberkati khususnya para pemimpin-pemimpin negara ini, supaya mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin, sebagai yang telah dipilih Allah untuk mengurus negara kami ini, negeri kami ini. Dan kami doakan supaya di dalam apapun perancangan mereka untuk rakyat dan untuk pembangunan negara ini, biar semuanya itu dapat berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan mereka hati dan roh yang takut akan Engkau. Bapak, pada pagi ini juga kami mau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam pelayanan pengerjaan-Mu, para pastor, para penginjil, para guru-guru sekolah teologi, para missionary, dan bahkan para hamba-hamba Tuhan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung di dalam pelayanan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau pakai para hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan-pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Dan kami doakan keluarga daripada hamba-hamba Tuhan ini juga hidup di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Hiburkan mereka yang berduka, yang kekurangan Tuhan cukupi. Dan kami doakan supaya Tuhan juga akan terus membuka jalan, membuka pintu untuk pelayanan para hamba-hamba-Mu. Dan kami terus doakan juga untuk para jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani, orang-orang yang mereka layani. Tuhan, Engkau berkati supaya setiap yang di firman Tuhan yang disampaikan, yang mereka kongsikan kepada para jemaat Tuhan, akan dapat membangun, mendorong, menguatkan iman seluruh jemaat-Mu untuk tetap setia dan semakin memiliki kerinduan untuk mencari wajah Tuhan di dalam hidup mereka. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa untuk keadaan negara kami, bahkan di seluruh dunia ini, di dalam mengatasi penularan COVID-19 ini. Tuhan, kami doakan supaya Tuhan akan turut campur tangan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, untuk campur tangan supaya keadaan ini akan dipulihkan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk para petugas-petugas yang berusaha untuk menangani pemutusan penularan COVID ini ya Tuhan, supaya Tuhan Engkau akan tolong mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, untuk mereka yang berada di barisan hadapan, baik yang di bahagian hospital ataupun di bagian keselamatan, dan bahkan mereka yang terlibat secara tidak langsung di dalam pekerjaan ini. Kami doakan Engkau lindungi mereka Bapa, Engkau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap apapun yang akan mereka lakukan, biar mereka dapat mengerjakannya di dalam pimpinan dan perlindungan-Mu. Dan biar Tuhan juga akan memberikan mereka kekuatan di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Hikmat Tuhan berikan untuk mereka, dan damai sejahtera juga Engkau berikan, Engkau taklukkan di dalam hati mereka. Dan sehingga setiap yang mereka lakukan, biar Tuhan yang akan diagungkan, ditinggikan. Terima kasih Bapak, dan berkati seluruh jemaat Tuhan juga, supaya di dalam perlindungan Tuhan daripada penularan COVID-19 ini, sehingga kami merasakan
Dimanapun kami berada, kami merasakan kehadiran, perlindungan, dan pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat berjumpa, selamat beribadah semua anak-anak Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam keadaan pandemik sekarang kita masih dapat beribadah bersama-sama. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita membaca ikrar pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah online pada minggu ini. Saya pasti kita semua pada hari ini sangat bersukaria, bersukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Dengan minyak yang
bersyukur Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu Yesus di hidup kami. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
bagiku. Engkau baik Tuhan, Kau baik di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Kau di hidup kami Yesus. Yang kami sembah, kami puji, hanya Engkau yang lain ditinggikan Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Kami naikkan pujian syukur kami hanya untuk Engkau Yesus. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Mari kita semua angkatkan suara kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Hanya Kau yang layak dipuji Tuhan. Kami angkatkan suara kami Tuhan, hanya untuk Engkau Yesus. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan,
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberi, dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan limpahkan dan percayakan kepada kami untuk dikelola dan dinikmati. Sementara ini Tuhan, kami mau memberi sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kiranya melalui pemberian kami ini dapat membantu dalam pelayanan yang ada di gereja ini dan juga pelayanan lain yang memerlukan. Beri hikmat dan kebijaksanaan kepada yang mengelola keuangan ini. Berkati pekerjaan dan usaha anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas semua berkat rohani, kebajikan dan jasmani yang diberikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Salam jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kemuliaan bagi Allah kita, kebaikannya untuk kita pada hari ini. Kita dapat beribadah atas talian. Itu oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan untuk kita semua. Dimanapun kita berada, kita punya waktu yang tenang untuk menghayati ibadah yang kita laksanakan pada hari ini. Hari ini tema yang telah diberi adalah dilayani untuk melayani. Sebelum kita membaca firman Tuhan sebagai dasar untuk tema ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Allah, ya Bapa kami. Atas anugerah dan kemurahan-Mu, kami dapat menjalankan ibadah kami pada hari ini. Walaupun secara maya, kami percaya Tuhan, apapun cara ibadah yang kami lakukan, Tuhan tetap mengurapi dan memberkati. Berikanlah kami waktu yang tenang, supaya kami dapat menghayati ibadah kami. Bapa, curahkan hikmat kepada kami supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman. Bagi hamba-Mu ya Tuhan, pakailah hamba sebagai penyambung lidah, menyampaikan kebenaran pada seluruh jemaat, walaupun dimanapun mereka berada, baik di rumah, baik di mana-manapun. Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita sama-sama melihat teks firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 hingga yang ke-28. Mari kita ini sudah pembacaan bersama-sama. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apakah yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu adalah pemberian kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa dan memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras
atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Ayat emas tema khotbah hari ini adalah ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ayat emas kita adalah ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke, ringkasan kepada teks ini ada Matius 20 ayat 20 hingga 28. Permintaan ibu anak-anak Zebedeus. Ibu ini katakan bernama Salome. Anak-anak Zebedeus itu adalah Yakobus dan Yohanes. Kepada Yesus supaya kedua anaknya diberi kedudukan dalam kerajaan yang akan Yesus adakan di Yerusalem, dengan seorang duduk di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Ibu Yakobus dan Yohanes beranggapan bahwa kedudukan yang tinggi dalam kerajaan itu dapat diperoleh tanpa penderitaan, dan bahwa Yesus dapat mengaturkan tempat di dalam kerajaan itu. Lalu Yesus Kristus meresponi permintaan ibu Yakobus dan Yohanes itu. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi Bapakku yang telah menyediakan. Jelas saudaraku, kisah ini memberi gambaran kepada kita. Dalam dunia sekarang ini pun, di dalam mana-mana pun, organisasi pun, selalu kita mengharap orang-orang yang terpenting dalam organisasi itu supaya membantu kita untuk mendapat kedudukan di dalam organisasi itu atau majikan. Ini jelas jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Manusia cenderung memikirkan keperluan-kepentingan diri sendiri dulu, bukan kepentingan orang lain. Yesus telah memberikan teladan kepada kita bahwa keperluan atau kepentingan orang lain itu menjadi keutamaan. Yesus Kristus datang ke bumi bukan untuk dilayani oleh manusia, melainkan melayani semua lapisan masyarakat yang memerlukan pelepasan dari penderitaan, pemberian, dan memberikan keselamatan kekal. Itulah Yesus Kristus. Pekerjaan Yesus Kristus bagi membebaskan manusia dari kuasa dosa dan menyediakan jalan keselamatan, itulah yang perlu kita kerjakan antara sesama kita. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, dilayani. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya dilayani? Sebenarnya jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita telah dilayani dengan sempurna oleh Yesus Kristus lebih dahulu. Yang pertama, Yesus Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi menebus dosa kita. Itulah kita dilayani oleh Yesus Kristus sendiri. Kalau kita lihat dalam Matius 20 ayat 28, memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan itulah kita dilayani oleh Yesus Kristus supaya kita memiliki keselamatan. Yang kedua, kita dilayani. Yesus Kristus telah menyediakan keselamatan kekal di surga. Kita telah dilayani oleh Tuhan menyediakan keselamatan kekal untuk kita semua. Kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 2, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu yaitu di surga. Yesus telah melayani kita. Kita telah dilayani untuk menyediakan tempat kita di surga. Itulah Yesus Kristus. Itulah kita dilayani dengan lebih sempurna terlebih dahulu. Kita dilayani oleh Yesus Kristus, telah memberikan rohnya menyertai kita. Itulah kita akan dilayani. Roh akan menyertai kita, Immanuel, dalam hidup kita.
Kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Maka Roh kebenaran itu kita telah dilayani oleh Tuhan, bahwa Dia telah memberikan kita Roh Kudus yang menyertai dan memimpin hidup kita hingga kita sentiasa sempurna di hadapan Tuhan. Kita telah dilayani. Yesus Kristus telah memberi Injilnya sebagai cahaya bagi jalan kehidupan kita. Kita telah dilayani. Kalau kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka kita tidak dilayani dengan begitu sempurna. Kalau kita tidak sadar bahwa kita tidak dilayani oleh Tuhan, itu amat malam bagi hidup kita. Tapi apa yang saya lihat, kebiasaannya kita yang telah diberkati oleh Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, selalunya kita merasakan adalah menolak atau tidak mau melayani. Masalahnya kita menolak atau tidak mau melayani karena kita suka menghakimi. Yang pertama, menghakimi keberadaan kita, diri kita, merasa tidak layak, tidak kemampuan, tiada teologi. Kita bahas ini dari Nabi Musa. Apabila dia diminta untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir, apa katanya? Aku tak pandai berkata-kata. Kita seakan-akan begitu, tidak mau melayani, walaupun peluang di situ ada tersedia untuk kita. Kalau kita lihat Keluaran 2 ayat 11, Musa berkata, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itu yang selalu kita menghakimi diri kita, bahwa kita tidak mau ataupun menolak untuk melayani selagi kita berada di sini. Yang kedua masalahnya, menghakimi tingkah langkah orang lain, berpikir tidak peduli tentang keadaan orang itu. Dia itu berteologi, dia itu berkedudukan, dia itu bersekolah tinggi, telah sukses dalam kerjaya, sombong, bukan suku saya, pernah membenci dan menghina serta mengutuk kita. Kita tidak mau melayani. Selalu kita menghakimi. Dua penghakiman diri kita dan orang lain. Banyak orang begini, peduli dia pernah datang mau tolong dia, tak perlu melayani dia. Kalau kita lihat Matius 7 ayat 1, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Selalunya itu yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang. Yang dalam Tuhan, yang dikasih dalam Tuhan. Bapak yang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saya mengasih satu cerita. Ada seorang anak kampung, orang di kampung, dia suka memburu. Tapi selalu memburu tapi tidak mendapat. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah saya dalam pemburuan saya hari ini supaya mendapat binatang buruannya. Lalu dia mendapat seekor babi, tembaknya. Dan biasanya budaya mereka untuk membagi-bagikan daging kepada jiran-jiran, kepada pastor gereja. Yang sedihnya, anak muda ini, dia membagi bagian yang akan tembak itu kepada pastornya. Dia sudah rusak, dagingnya pun tidak boleh dimakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setelah Tuhan memberkati kita, kita pula memberkati orang lain dengan keadaan yang tidak sempurna. Kita lupa bahwa kita telah dilayani oleh Tuhan terlebih dahulu. Kita ada pada saat ini oleh karena kita telah dilayani oleh Tuhan. Semua kita menjadi orang Kristen oleh karena kita dilayani oleh orang lain. Karena kita telah diajar oleh para pastor, para penginjil tentang kebenaran. Sesudah itu kita jika patut tidak dilayani. Melayani karena kita telah dilayani oleh Kristus.
oleh para pastor, para penginjil terlebih dulu, maka kita harus melayani orang lain. Bagaimana untuk melayani orang lain? Saya bagi sini adalah 4 tindakan yang harus kita lakukan dalam melayani orang lain. Ada 4 pelayanan yang kita boleh lakukan. Yang pertama, memberitakan Injil kepada orang yang belum mendengar Injil. Pada kesempatan pandemik ini, banyak peluang untuk kita memberitakan Injil. Saya nampak banyak jemaat juga mengantar firman Tuhan. Itu pun satu pelayan itu kita melayani orang lain. Memberitakan Injil kepada orang yang belum mendengar Injil, saya kira kita boleh lakukan bila-bila. Apabila kita bertemu orang, katakan firman Tuhan. Kita melihat di dalam kesusahan, kita beri firman Tuhan menghibur, beri kekuatan kepada dia. 1 Korintus 11 ayat 26. Lakukanlah pekerjaan memberitakan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita semua, bukan para pastor, bukan para penginjil, bukan para pemimpin, tapi kita semua mempunyai ruang dan peluang untuk memberitakan Injil kepada sesiapa, kepada sahabat kita, kepada rakan kita yang kita pikirkan perlu mendapat sokongan dan dukungan tentang kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan. Yang kedua, membantu pelayanan Tuhan melalui telanta dan harta dan keuangan. Ini kita boleh lakukan. Semua kita boleh lakukan. Kita berpikir, ini harta saya usahakan detik palu saya dan saya tidak gunakan untuk melayani Tuhan. Sebenarnya semuanya itu berasal dari Tuhan. Contohnya ada seorang pesara, dan dia bertanya kepada saya sudah bersara, saya beri persepuluhan lagi, saya tidak ada pendapatan sudah. Saya berkata kepada dia, pensiun bulanan itu adalah pendapatan, harus persepuluhan itu harus daripada pensiunmu. Saudara kan? Kadang-kadang pikirkan adalah sudah pinjam tidak dalam memberi persepuluhan. Dari perniagaanmu, mungkin ada orang yang pinjam dalam IPF-nya, dia labur dalam BSB, dapat dividen, dia tidak memberi persepuluhan. Wah, sekarang semuanya itu kita boleh gunakan. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 28, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Itulah yang harus kita lakukan. Di dalam keadaan begini sekarang ini, gereja memerlukan keuangan untuk mendukung pelayanannya. Kita boleh melayani. Kalau kita di 1 Yohanes 3 ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam diri? Jemaat ini jelas. Kalau kita mempunyai keberadaan kita, tapi kita tidak mempedulikan apa pelayanan Tuhan, menggunakan segala apa yang ada pada kita untuk membantu membantu pelayanan Tuhan, maka kita juga sudah tidak menghargai bahwa kita telah dilayani oleh Tuhan terlebih dahulu. Yang ketiga, membantu mereka yang sangat memerlukan seperti kekurangan, sakit, ibu tunggal, anak yatim, dan rumah muda tua. Pada saat ini Tuhan ingin menuntut kita untuk melayani dalam aspek ini. Karena keadaan sekarang ini, krisis yang kita hadapi, banyak orang hidup dalam kekurangan dan penderitaan. Sangat menuntut kita dianggap setiap orang yang mempunyai kecukupan atau membantu orang lain. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ini sangat menyentuhkan kita bahwa kita ingin melayani di dalam apa sekalipun. Karena Tuhan telah memberi contoh kepada kita, kita harus melakukannya. Kita seharusnya melakukan semuanya ini karena kita tadi dilayani dan dipenuhi segala keperluan kita, kecukupan kita oleh Tuhan. Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita. Apabila dia memberikan makan 5.000 orang, dia menyembuhkan orang sakit, dia mengasihi anak-anak kecil. Semuanya itu pelayanan Tuhan telah lakukan kepada kita. Dan inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita lihat di dalam Matius 25 ayat 31 hingga ke 46, Tuhan Yesus memberi satu gambaran tentang penghakiman akhir terakhir. Bagi orang yang diberkati, dia berkata, waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Waktu aku tidak berpakaian, kamu beri aku pakaian. Dia cakap, kalau kamu melakukan ini yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Maka jelas saudaraku, inilah yang harus kita praktikkan dalam hidup kita untuk melayani. Mendoakan kerjaan para hamba Tuhan dan sesama. 4 ini kalau kita boleh melayani, kalau kita sendiri semua kita boleh melakukan satu daripada 4 yang telah saya sebut. Yang keempat ini mendoakan kerjaan para hamba Tuhan dan sesama. Kalau ini pun kita tidak mampu melayani, saya suka untuk memikirkan hal ini. Saudaraku, ini yang paling mudah. Kita mendoakan kerjaan kita. Kita mendoakan para hamba Tuhan yang dalam kesulitan. Kita berdoa untuk para pemimpin kita yang di dalam kekurangan dan kelemahan. Itu kita doakan. Itu paling mudah kita lakukan. Tapi ada juga orang yang tidak mampu melakukannya oleh karena halangan-halangan yang saya kata menolak, makin diri dan menolak dan tidak mau melayani Tuhan. Kalau kita lihat 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk pembesar, agar kita hidup tenang dan tenteram dalam kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Kita mendoakan pemimpin negara kita, walaupun dalam keadaan konflik begini, kita berdoakan pemimpin kita, karena tujuan kita supaya mereka juga dapat menyelesaikan segala kerumitan yang mereka alami, konflik yang mereka alami, supaya kita sebagai rakyat hidup tenang dan punya kesempatan yang baik untuk menyembah Tuhan. Jemaat yang dikasihi mari kita boleh lakukan melayani, karena kita telah dilayani oleh Tuhan Yesus lebih dahulu, lebih sempurna, lebih baik. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tanggung jawab kita sebagai orang yang telah dilayani oleh Kristus dengan sempurna ialah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dalam pelbagai bentuk, sama ada kita pemimpin jemaat, jemaat biasa sesuai dengan keberadaan kita. Kita boleh mendoakan orang lain, menyalurkan bantuan bagi pelayanan, menggunakan harta untuk melayani, untuk pelayanan, menegur serta menasihati orang yang berbuat salah, terlibat di dalam pelayanan mimbar, menginjil, menyelenggarakan rumah ibadah, dan berkebajikan. Semua ini itu kita tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah dilayani oleh Yesus dari sempurna lebih dahulu. Karena Kristus telah melakukan melakukannya semasa dia berada di bumi ini. Sebagai anak-anak rohani kita harus meneruskan pelayanan. Kalau kita lihat saudaraku, kalau kita melakukan melayani Tuhan, melayani sesama, apa impaknya bagi kehidupan kita sebagai orang-orang beriman? Yang pasti Tuhan pasti melimpahkan anugerah kebenarannya, rahmatnya, dan berkatnya atas kehidupan kita. Yang pasti hidup kita aman di bawah naungan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan berjanji
memberi damai sejahtera pada kita asalkan kita mengasihi Dia dan menurut perintah-perintahnya. Inilah yang kita lakukan sebagai melayani. Tuhan berjanji upah yang tersedia di surga untuk kita orang-orang yang melayani. Kita kembali kepada tema kita, apa Yesus berkata, yang berhak untuk memberikan kedudukan itu sebelah kiri dan kanan itu adalah Bapa di surga. Jadi kita harus melakukan pekerjaannya dulu sebelum kita mendapat kedudukan. Bukan secara pintas, secara duniawi kita boleh memohon orang lain supaya kita langsung untuk ke surga. Tidak. Kita harus kerjakan. Kita kerjakan untuk kita naik duduk di sebelah kanan. Kalau kita melihat ibu anak-anak Jairus, seakan-akan dia kata kalau Yesus berada di Yerusalem, dia akan menjadi pemimpin utama di Yerusalem. Lalu dia dengan cara dunia meminta merayu supaya kedua anaknya duduk di sebelah kiri dan kanan dan sebelah kiri. Saudara, itu bukan caranya. Karena kita harus bekerja. Dan perkataan menderita itu adalah bekerja sebelum kita menerima sesuatu upah surga. Sementara kita hidup ini, kita harus bekerja, melakukan pekerjaan Tuhan untuk mendapat perhatian dan berkat dari Tuhan. Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun yang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam, marilah kita melayani sesama, melayani Tuhan, supaya kita menerima balasan daripada Tuhan Pencipta. Kesimpulannya, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita menggunakan kesempatan yang ada untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Melayani sesama sementara ada kesempatan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu telah melayani kita dengan amat baik dan sempurna. Pasti hidupmu sejahtera dalam naungan kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Karena kita harus melayani bagi menyatakan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saudara pembicaraan ini dapat memberikan kita kekuatan dan dorongan untuk terus setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan dalam apa keadaan sekalipun. Gunakan kesempatan ini untuk kita melayani terbaik bagi Allah Bapa yang di surga. Melayani sesama, agar sesama ditolong, bersama didorong dan supaya diteguhkan iman mereka bagi kemuliaan Yesus Kristus sementara kita berada di bumi. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas pemberitaan firman-Mu. Biar firman-Mu itu mengambil tempat di dalam kehidupan kami, supaya kami meresponi firman-Mu untuk melayani, karena kami telah dilayani oleh Tuhan terlebih dahulu. Dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada, dimanapun kami akan berdiri dan duduk, dimanapun kami berbicara dan berkata, kami menjadi berkat kebenaran yang Bapa yang di surga, agar dunia mengetahui bahwa Engkau adalah kebenaran dan segala sesuatu di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka kita berada, karena Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Beli Sri
Beli ya satu nih dari seritu kue. Beli 01 paduan. Ini Bu. Ya. Makasih Mama. Ya. Besok beli lagi Ya, sama-sama. Ya, besok pagi tak beli lagi. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuh, tadi yang jual lumpia ya. Oh iya, omanya yang beli lumpianya ya Sel? Iya. Tadi oma nyanyi lagu apa ya, kok bagus ya? Nyeritakan apa? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh iya. Jangan sia-siakan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh iya. Buat orang banyak. Iya bagus ya lagunya. Bisa diajarin nggak oma kita Bisa, lagunya? Yuk. Main tempat mak. Tuh, mari duduk sini. Oh iya. Yuk nyanyi bareng-bareng ya tuh. Oh iya. Bareng Mato ya nih. Iya. Yuk nyanyi. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mak mau ke tempat panti Duku untuk bagi-bagi berkat. Oh iya Mak. Ikut ya tuh. Oh iya Mak. Ikut ya Mak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ya Tuhan, saya bersyukur buat umur panjang yang
telah kau berikan sampai di usia 93 tahun ini. Dan biarlah kau pakai hidup saya ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Selamat ulang tahun, Mawa. Tuhan memberkati semuanya. Selamat ulang tahun, Mawa. God bless you abundantly. Kita bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Saya percaya kita semua diberkati lewat daripada firman Tuhan itu. Baiklah, mari kita melihat paparan Ibu Litin untuk melihat apakah aktiviti-aktiviti gereja sepanjang minggu ini. Shalom jemaat Tuhan, mari kita mengungkapkan doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan Yesus, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami, terima kasih kami kepadamu Tuhan.
atas berkat pimpinan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami sebentar tadi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu melalui firman-Mu, melalui puji-pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Saat waktu ini juga Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami supaya bibit-bibit firman Tuhan yang telah ditaburkan jatuh di tanah yang subur di hati kami yang sungguh yang diberkati, dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Supaya firman-Mu yang telah kami dengar bersama berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah, dan yang akan terus memberikan kami iman yang tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Walaupun kami berhadapan dengan tentangan cabaran, kami tetap dikuatkan dan diberkati oleh kuasa kasih Yesus. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu terus memimpin, menyertai kami untuk kami menghadapi minggu-minggu yang akan datang ini. Tuhan menyertai kami, keluar masuk kami kemanapun kami pergi, berkat kuasa kasih Allah menyertai kami, menjauhi kami dari segala berbahaya, menjauhi kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati usaha-usaha jemaat-Mu yang bekerja di dalam kerajaan, di swasta, mengusahakan bisnis, dan apapun diusahakan, biarlah kuasa Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menaikkan syukur kami, serta menutupkan acara ibadah kami. Mari seluruh jemaat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Jesus, you